Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat jauh namun terasa dekat di hati. Di dunia yang terlihat ada namun nyatanya tidak ada. Di daerah yang telah memiliki simbol warna-warni merah, kuning, hijau, tapi keadaan tidak seindah warnanya. Selawat serta salam marilah kita panjatkan doa kepada seorang pemuda yang selalu lapang dada, tak pernah naik kereta tapi sangat bertalenta, tak pernah bermain bola tapi selalu menjadi idola, tak kenal musik pop tapi lebih top daripada artis K-pop, tak kaya tapi selalu menebarkan cahaya, tak kenal siapa saja umatnya namun selalu berdoa sampai hingga akhir hayatnya. Bonus demografi merupakan bonus pada usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Pada usia tersebut, Nabi Muhammad telah menjadi Rasul, yaitu pada usia 40 tahun. Catatan sejarah dakwahnya Nabi Muhammad telah banyak menghasilkan pemuda generasi emas pada zamannya. Saat Perang Romawi, Rasulullah mengutus pasukan ke Syam dengan Usamah bin Zaid sebagai panglima yang baru saja berumur 17 tahun. Namun ia berhasil pulang tanpa kehilangan satupun tentaranya. Begitupun dengan Ali bin Said. Ia pun ke medan perang pada usia 17 tahun dan berhasil mengalahkan musuhnya. Masya Allah. Bagaimana dengan kita pada usia 17 tahun di zaman now? Apa yang kita lakukan? Apakah hanya dengan merayakan 17 party bertemakan Hello Kitty, berpacaran di restoran, berfoya-foya untuk pamer di dunia maya, berfotoria untuk berpura-pura ceria, mengupload suka duka untuk mendapatkan banyak tombol suka, hutang terlilit tapi masih suka julid, atau takut dimarahin abah tapi masih suka gibah? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ilaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dari dalil di atas telah dijelaskan bahwanya kita haruslah terus berada pada hal-hal yang baik dan menghindari segala keburukan. Apalagi kita sebagai pemuda yang harusnya bisa memajukan bangsa ini. Untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia, seharusnya kita menerapkan Islam rahmatan lil alamin. Harusnya kita menerapkan rahmatan lil alamin Islam itu pada setiap aspek. Bukan pemuda yang menjadi polisi, tapi dengan cara korupsi. Bukan pemuda yang mengejar gelar, tapi anak terlantar. Bukan pemuda yang tebar pesona, tapi iman merana. Bukan pula pemuda yang kaya, tapi penuh dengan ria. Apalagi pemuda yang menjadi anggota dewan, tapi setan jadi kawan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu bagaimana seharusnya? Seharusnya kita dapat menerapkan Islam rahmatan lil alamin dalam setiap aspek kehidupan. Jadilah pejabat akrobat, anggota dewan ilmuwan, investor trader, vlogger,
driver, ataupun ibu rumah tangga sekalipun. Apapun pekerjaan, profesi, dan jabatan yang kita inginkan, asalkan itu halal, maka kejarlah mimpi tersebut. Maka seharusnya kita dapat menerapkan Islam rahmatan lil alamin. Karena jangan pernah lupa bahwa kita dapat menerapkan itu semua pada semua aspek kehidupan. Jadilah kita pejabat yang adil dan mencegah kemungkaran. Jadilah seorang guru yang mengajarkan kepada kebaikan. Jadilah seorang investor, jadi seorang pengusaha yang mengajarkan kepada kebaikan dalam ekonomi syariah. Jadilah orang kaya yang gemar berbagi. Dan jadilah ibu yang dapat mendidik anak-anaknya sesuai syariat Islam. Atau ingin invest dan trader saham, seperti aktor-aktor atau pemeran di startup drakor itu, boleh saja. Namun tetaplah cari yang syariat Islam. Jangan pernah lupa pada masa keemasan Islam, yaitu pada masanya Bani Abbasiyah telah menguasai seluruh ITEX, astronomi, medis, sampai sastra. Kenapa bisa demikian? Karena ia telah menerapkan Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmat bagi semesta alam. Jangan pernah diam ketika kita melihat kemungkaran, tapi kejarlah posisi tersebut dan kembalikan pada syariat. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 16 bahwasanya Allah mengancam akan meruntuhkan suatu negeri jika pemimpinnya zalim dan durhaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka seharusnya kita dapat menjadikan diri kita sebagai takdir yang bahwasannya kita akan memajukan bangsa ini, yaitu seperti Sultan Al-Fatih yang menempatkan dirinya menjadi takdir telah disampaikan oleh Rasulullah pada tahun-tahun yang sangat lama, yaitu penakluk Konstantinopel. Sedangkan Muhammad Al-Fatih itu baru berumur 25 tahun saat menaklukkan itu semua. Maka saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemuda Indonesia haruslah berikhtiar dalam syariat Islam. Haruslah kita berikhtiar untuk menempatkan diri kita menjadi takdir yang akan memajukan bangsa ini pada bonus demografi Indonesia. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.